bertemu lagi dengan saya, Rere Alia, siswi SMK dari Pondok Pesantren An-Nida Garut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang al-maf'ulul mutlaq, salah satu dari maf'il yang tidak berkaid. Nah, bukan salah satu, tapi satu-satunya dari maf'il yang tidak berkaid. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyahu bi naf'an barakalana wa dinillah wa linnasi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, al-masdarus mumasi wa zamani min madulayil fi'li ka'amni min amin. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan masdar, kita mulai dari pembahasan fi'il dulu karena ini pembahasan masdar akan berhubungan dengan pembahasan fi'il. Nah, jadi fi'il itu mempunyai dua indikasi. Yang pertama dia itu pekerjaan, kemudian yang kedua dia itu zaman. Seperti contohnya lafaz doroba, memukul, ini adalah pekerjaan, atau koma, berdiri, ini juga adalah pekerjaan. Nah, setiap pekerjaan mau berdiri, mau memukul pasti mempunyai zaman. Nah, entah itu zaman madi yang telah berlalu, atau itu zaman hal, atau juga zaman yang istiqbal. Nah, intinya setiap fi'il dia itu hadas dan juga zaman. Pekerjaan dan pekerjaan pasti mempunyai zaman. Nah, kemudian di sini musannif akan menjelaskan tentang masdar. Apabila masdar atau maf'ul mutlaq itu termasuk pada isim. Ada isim masdar, ada juga masdar. Nah, apabila isim masdar di sini seperti contohnya lafaz amnin. Kembali lagi pada ta'rif dari isim, yaitu isim dia tuh walam tuktaron bizamanin wad'an. Jadi dia tidak bersamaan dengan zaman. Masih wa zamani, artinya isim hanya mempunyai hadas saja pekerjaan. Nah, isim di sini contohnya lafaz amnin, dia ini adalah isim masdar. Nah, isim masdar dia itu bisa rofa, bisa juga nasab, bisa juga khofad, karena ini adalah baris untuk isim. Nah, rofa mungkin dia sebagai mubtada atau naib fa'il atau juga fa'il. Apabila nasab mungkin dia itu maf'ul atau maf'ul mutlaq mungkin, atau yang lainnya. Kemudian juga khofad mungkin dia itu jadi majrur atau dia itu jadi mudhaf ilaih. Intinya apabila isim masdar dia bisa bermahal rofa, bisa bermahal nasab, bisa juga bermahal khofad, dan bisa menjadi mubtada dan juga yang lainnya. Nah, berbeda apabila masdar atau maf'ul mutlaq dia sudah pasti mahalnya nasab. Nah, dan bahannya dibuat dari isim masdar, jabatannya dia sebagai masdar, sudah pasti mahalnya nasab. Karena dalam tarifnya juga al-masdaru al-muntasib taukidan li'amilihi wa bayanan Jadi masdar itu dia yang dibaca nasab dan juga fungsinya untuk memperkuat taukid. Li'amilihi, memperkuat pada amilnya. Contohnya darabtu Zaidan dorban, memukul saya Zaidan pada Zaid. Dorban dengan pukulan yang sebenar-benarnya. Dorban ini adalah isim masdar dan dia jabatannya menjadi maf'ul mutlaq. Kemudian dorban ini berfungsi untuk mentaukidi amilnya, yaitu lafaz darabtu, bahwa pukulannya itu memang memukul dengan sebenar-benarnya. Atau juga bayanan linau'ihi, memperjelas jenisnya. Dorba amrin, memukul saya pada Zaid seperti pukulan pada Umar. Jadi memukul pada Zaid itu sama dengan pukulan pada Umar. Atau juga wa'adadihi, untuk adad, hitungan. Memukul saya pada Zaid dorbataini, dengan 2 pukulan. Jadi saya memukul Zaid itu 2 kali memukul, atau mungkin lebih banyak, dorbatin. Nah, namun pada dasarnya fungsi dari masdar itu untuk mentaukidi, karena mau bayanan linau'ihi, memperjelas jenis, atau juga adanya, itu dua-duanya kembali untuk memperkuat pada amilnya. Nah,
Nah, dan di bait kedua musonif akan menjelaskan amil yang menasabkan pada masdarnya. Nah, bimithlihi aw fi'lin aw wasfin nusib wa kaunuhu aslan li hadainin tukib. Jadi nusiba dinasabkan, masdar itu dinasabkan bimithlihi dengan misilnya itu sendiri, misilnya masdar, aw fi'lin atau dinasabkannya itu dengan fi'il, aw wasfin atau juga dengan isim sifat. Jadi masdar dalam arti maf'ul mutlak dia itu bisa dinasabkan dengan misilnya itu sendiri, masdarnya sendiri, kemudian juga fi'il atau juga isim sifat. Seperti contohnya ajibtu min dorbika amron dorban. Nah, lafadz dorban ini adalah masdar atau maf'ul mutlak. Lafadz dorban dia dibaca nasab, sudah pasti dibaca nasab karena maf'ul mutlak. Nah, dinasabkannya itu oleh misilnya itu sendiri, min dorbika amron dorban. Ajibtu kaget saya min dorbika dari pukulan kamu amron pada Umar, dorban dengan pukulan yang sebenar-benarnya, atau juga tambahkan dengan syadidan yang sangat keras. Nah, ini lafadz dorban dinasabkan oleh misilnya. Kemudian juga dinasabkan oleh fi'il. Darabtu Zaidan dorban syadidan. Memukul saya pada Zaid dengan pukulan yang sangat keras. Ini dinasabkannya oleh fi'il. Atau juga dengan sifat. Ana doribu Zaidin, saya adalah yang memukul pada Zaid, dorban syadidan, dengan pukulan yang sangat keras. Nah, di sini lafadz dorban maf'ul mutlak atau masdar dia dinasabkan oleh isim sifat, yaitu isim fa'il apabila di sini dengan fi'il dan yang di sini dengan misilnya itu sendiri. Nah, kemudian wa kaunuhu aslan li hadainin tukhib. Dan adapun keadaan masdar aslan pada asalnya, maksud asal di sini adalah aslul wahidi. Jadi masdar dia itu dianggap sebagai aslul wahidi li hadaini, dari kedua yang ini, maksudnya fi'il atau juga sifat. Jadi isim sifat atau juga fi'il itu asalnya dari isim masdar. Nah, ini menurut pendapat ulama Basroh, karena apabila menurut ulama Kufah aslul wahidinya itu adalah fi'il. Itu perbedaan pendapat. Kalau mungkin menurut ulama Kufah yang aslul wahidinya itu adalah fi'il, seperti yang sering kita tasrif, doroba yadribu dorban, fi'il terlebih dahulu. Kalau menurut ulama Basroh mungkin dorban doroba yadribu, jadi masdar adalah aslul wahidi. Nah, kemudian ada juga ulama yang berpendapat selain dari pendapat ulama Basroh dan juga ulama Kufah. Nah, apabila ulama yang ini dia memilih keduanya, maksudnya apa? Seperti, nah, menurut ulama yang berpendapat selain dari ulama Basroh dan juga ulama Kufah, aslul wahidi dari fi'il dia itu adalah masdar, namun aslul wahidi dari isim sifat itu adalah fi'il. Jadi dua-duanya terbawa menurut pendapat ulama Basroh dan juga menurut pendapat ulama Kufah. Nah, kemudian taukidan wa nau'an yubinu au adad kasirtu sayrotaini sayrodi rosyad. Nah, di bait selanjutnya ini musonif menjelaskan bahwa masdar itu tadi sudah dijelaskan. Fungsinya ada taukid, ada nau, ada juga adad. Ada masdar taukid, masdar nau, dan juga masdar adad. Nah, masdar taukid untuk memperkuat, memperjelas yang tadi sudah dijelaskan. Memperkuat, doroba yadribu dorban. Contohnya dorobtu Zaidan dorban, memukul saya Zaidan pada Zaid, dorban dengan pukulan yang sebenar-benarnya. Taukid, memperkuat pukulan. Atau juga nau, jenis, dorobtu Zaidan dorba amrin, memukul saya pada Zaid seperti pukulan pada Umar. Jadi memukul pada Zaid itu sama seperti pukulan pada Umar. Atau juga adad. Nah, adad
contohnya dorobtu Zaidan dorbataini, adat itu bilangan. Jadi memukul saya pada Zaid dorbataini dengan 2 pukulan atau lebih dari dorbatain, mungkin 3 kali atau 4 kali. Dorbatin, dorobtu Zaidan dorbatin. Kalau di sini musannif mencontohkan lafaz sirtu sayrotaini, berjalan saya sayrotaini dengan 2 perjalanan. Atau juga sirtu sayro ziroshad, ini masdarnya adalah masdar adat pada bilangan. Kalau sayro ziroshad ini adalah masdarnya masdar nao. Sirtu berjalan saya, sayro zirosad seperti perjalanan yang mendapat petunjuk. Nah lafaz sayrota ini dia adalah masdar adat bilangan, sayro ziroshad adalah masdar nau. Nah kembali lagi aturan pada atau masdar adat mau masdar nau itu fungsinya sama untuk taukid. Kemudian wa qad yanubu anhu ma alaihi dal hajidda kulal jiddi wa frahil jadal, dan terkadang menggantikan anhu dari posisi masdar apa ma perkara dalam menunjukkan perkara tersebut alaihi pada masdarnya. Nah jadi selain dari masdar ada juga lafaz-lafaz yang mana itu digunakan untuk menggantikan posisi masdar. Hajidda kulal jiddi wa frahil jadal, atau kita tulis di sini jadi niyabah, pengganti. Yang pertama, dia pengganti itu bisa dibuat dari muradifnya, kemudian juga bisa dari domir, kemudian juga bisa dari isyarah, dan juga dari lafaz kulun atau ba'dun. Nah, lafaz muradifnya, domir, isyarah, dan kulun atau ba'dun itu bisa menggantikan posisi maf'ul mutlak atau masdar. Contohnya muradif, ini persamaan. Kalau dalam bait ini ifroh al-jadala. Nah, ifroh bahagialah kamu, al-jadala di sini mahal nasab karena menjadi maf'ul mutlak. Al-jadala dengan bahagia sebenar-benarnya. Al-jadala dan ifroh lafaznya berbeda. Namun ini muradif, persamaan maknanya sama-sama bahagia. Atau juga koma yakumu kuman, kum, atau kita gunakan dengan lafaz yang lain seperti contohnya jalasa. Nah, jalasa Zaidun julusan. Jalasa Zaidun julusan, seharusnya seperti itu karena masdar dari lafaz jalasa itu adalah julus. Nah, ketika jalasa ini masdarnya menggunakan lafaz kuudan, ini juga diperbolehkan menjadi masdar mutlak atau maf'ul mutlak masdar karena lafaz kuudan dia ini adalah muradif, persamaan makna antara lafaz jalasa dan juga kuudan sama-sama duduk. Atau juga dalam bait itu ada contoh lafaz jidda kulal jiddi. Nah, ini menggunakan lafaz kulun atau ba'dun. Jidda, giatlah kamu atau berusahalah kamu, kulal jiddi dengan seluruhnya berusaha. Nah, lafaz kula dia mahal nasab karena menjadi maf'ul mutlak. Lafaz kula dia adalah niyabah, pengganti dari posisi masdar. Namun tetap aturan pada lafaz kula dan juga ba'dun dia harus diidopatkan pada masdar dari lafaz jidda, dari amilnya. Atau kita buat contoh yang lain. Dorobtu Zaidan kulla dorbin. Nah, dorobtu memukul saya Zaidan pada Zaid, kulla dorbin dengan keseluruhan pukulan. Lafaz kula ini pengganti dari posisi masdar, kula diidopatkan pada lafaz dorbin. Dorbin ini adalah masdar dari amilnya. Atau ba'da dorbin itu juga sama. Atau juga dengan isyarah. Seperti isyarah, contohnya dorobtu adu, memukul saya pada musuh, zalika dorba. Nah, isyarah ini contohnya memukul saya pada musuh seperti pukulan itu. Nah, mungkin ini tuh ketika seseorang sedang berbicara kepada Zaid contohnya. Nah, seseorang tersebut dia memukul Umar, berbicara pada Zaid. Zaid, tadi saya memukul Umar. Zaid bertanya, seperti apa pukulannya? Nah, kata si mutakalim,
Mungkin mereka berdua sedang menonton televisi yang televisi tersebut siarannya adalah bulat, seperti pukulan itu yang ada di dalam TV. Jadi itu isyarah menunjukkan seperti apa pukulannya, seperti pukulan yang itu. Nah, dan di sini dalika dorba, lafaz ad-dorba dia tidak dibaca mudhaf ilaih karena dia ini dibaca nasab karena menjadi musyar ilaih dari dalika. Dan dalika dia ini niyabah dari maf'ul mutlak, jadi mahalnya mahal nasab, atau juga dengan domir. Kalau domir kita gantikan saja ini menjadi domir, dorobtuhu, memukul saya. Nah, hu ini domir dia sudah pasti berujuk pada masdarnya. Memukul saya hu dengan pukulan yang sebenar-benarnya, aduan pada musuh. Nah, itu tentang niyabah dari masdar. Selanjutnya wa ma li taukidin fawahid abada wasani wajma ghairuhu wa afrida. Nah, di bait selanjutnya musannif menjelaskan tentang masdar taukid. Masdar taukid fawahid abada. Jadi masdar taukid ketika amilnya berubah, maka masdar taukidnya dia tetap mufrad fawahid selama-lamanya. Seperti contohnya darabtu Zaidan dorban, memukul saya Zaidan pada Zaid dorban dengan pukulan yang sebenar-benarnya. Ketika lafaz darabtu dia berubah menjadi tasniah, contohnya doroba. Nah, ini tasniah, fa'ilnya domir, kembali Zaid pada kembali pada Zaid dan juga Umar contohnya. Nah, ini masdar yang dia itu bermakna taukid, memperkuat, dia tetap tidak berubah, tetap dibaca doroba dorban atau dorobu dorban, sama tetap dibaca fawahid mufrad. Dia tidak ditasniahkan atau juga tidak dijamakkan, disesuaikan dengan amilnya. Nah, namun beda lagi goirohu, selain dari taukid, maka ini sani wajma, dia ditasniahkan dan juga dijamakkan wafrida. Jadi selain dari taukid itu masdar nau dan juga masdar adad. Contohnya doroba Zaidun Amron dorbatain. Nah, ini masdar adad ketika dia pukulannya 2 maka berubah menjadi tasniah, berubah juga. Nah, apabila lebih dari 2 maka dorbatin, banyak, itu juga berubah. Atau juga masdar yang apabila tadi masdar adad, sekarang contohnya masdar sirtu. Now, masdar now sirtu sayro tai Zaidin hasanan wa kobihan. Nah, sirtu berjalan saya, sayrotae ini asalnya sayrotae nih didapatkan, jadi sayrotae Zaidin, seperti 2 perjalanan Zaid. Maksud 2 perjalanan Zaid itu dalam segi apa? Dalam hidupnya, dalam kebaikannya dan juga keburukannya. Kadang berbuat baik, kadang juga berbuat buruk. Nah, ini dia ditasniahkan. Nah, intinya masdar adad dan juga masdar nao dia bisa ditasniahkan, bisa juga dijamakkan. Apabila masdar yang bermakna litaukid fungsinya untuk memperkuat saja, maka dia tidak bisa ditasniahkan, dijamakkan, akan selalu berada pada posisi mufrad fawahid abada. Kemudian wahadfu amilil muakidim tanah wa fi siwahu lidalilin muttasak. Nah, di bait selanjutnya musannif menjelaskan tentang membuang amil, pembuangan amil. Nah, pembuangan amil itu ada yang imtana, dia dilarang. Wahadfu amilil muakidi, jadi dilarang membuang amil dari masdar yang bermakna litaukid, memperkuat. Nah, seperti contohnya darabtu Zaidan dorban. Ini dorban adalah masdarnya bermakna litaukid. Lafaz darabtu adalah amilnya, dia tidak bisa dibuang. Nah, kenapa dia tidak bisa dibuang? Dikarenakan fungsi dari litaukid itu untuk litakriril amil dan juga litakwiyatil amil.
Nah, apabila amilnya tidak ada, lalu akan memperkuat apa lafadz dorban? Litaukin memperkuat apa? Amilnya saja tidak ada. Nah, namun beda lagi wapi siwahu lidalilin mutasa. Apabila selain dari masdar taukid, dalam arti wapi siwahu ini masdar nao dan juga masdar adad, itu mutasa, diluaskan, diperluas. Lidalilin apabila ada dalil. Intinya masdar nao dan juga masdar adad dia bisa membuang amilnya, seperti contohnya mungkin dari pertanyaan. Contoh yang masdar adad, kam dorobta Zaidan, berapa kali kamu memukul pada Zaid? Jawabannya dorbataeni. Nah, ini amilnya dibuang, langsung ada maf'ul mutlaknya atau masdarnya. Ini kembali lagi pada struktur yang umum. Ketika suatu amil dia dibuang, itu harus diketahui dulu pembuangannya. Dorbataeni, berapa kali kamu memukul Zaid? Dorbataeni, 2 kali. Nah, asalnya dorobtu Zaidan dorbatain. Ini amilnya dibuang karena tidak apa-apa. Ini ada dalil atau dapat diketahui yang dibuangnya itu apa, dan tidak akan terjadi berbeda makna. Maknanya akan tetap sama. Atau juga dari yang masdar naon, ayat sairin sirta, ayat sairin sirta, perjalanan mana yang kamu jalankan? Mungkin jawabannya hanya lafad sayro jaidin, perjalanan Zaid. Asalnya sirtu berjalan saya, sayro Zaidin seperti perjalanan Zaid. Perjalanan seperti apa yang kamu jalani? Sayro Zaidin, seperti perjalanan Zaid. Asalnya saya berjalan seperti perjalanan Zaid. Ini amilnya dibuang dan hanya tertinggal lafaz maf'ul mutlaknya saja, sayro Zaidin. Ini tidak apa-apa karena ada dalil, dalam arti dia itu tidak memungkinkan untuk terjadi berbeda makna atau iltibas. Kemudian ada juga yang pembuangan amil dia itu diwajibkan. Wal hadbu hatmun ma'atin badala min fi'lihi kanadlanil ladkandula. Nah, dan adapun membuang amil itu wajib ma'atin badala, sertanya yang datang dia itu menjadi pengganti min fi'lihi dari fi'il. Nah, sekarang musonif menjelaskan tentang pembuangan amil itu diwajibkan apabila dia itu datang dengan menjadi pengganti dari fi'il. Contohnya nadlan dari lafaz undula. Ini undul adalah fi'il amar. Nah, lafaz nadlan dia ini sebagai masdar, dan nadlan dia dimaknai sebagai fi'il. Nadlan, pindahlah. Nah, nadlan dia ini asalnya undul nadlan, fi'il amar, dan nadlan dia ini adalah maf'ul mutlak. Nah, nadlan dia datang sebagai pengganti dari fi'ilnya, dimaknainya itu nadlan, pindahlah, pindahlah. Nah, maka undul dia wajib untuk dibuang. Jadi hanya tersisa lafaz nadlan saja. Atau contoh yang lain, ijlis, julusan. Nah, ijlis duduklah kamu, julusan dengan duduk seduduk-duduknya. Nah, lafaz julusan dia datang sebagai pengganti dari lafaz ijlis, atau dimaknainya itu duduklah, fi'il amar maknanya, pengganti dari fi'ilnya ijlis. Maka ijlis dia wajib untuk dibuang. Julusan, duduk, duduk, duduk. Nah, itu. Atau juga kok ada yak udu, ukud, duduklah. Nah, ku'udan. Nah, lafaz ku'udan dia dimaknai sebagai fi'ilnya. Ukud menggantikan fi'ilnya, dimaknainya itu duduklah, duduklah. Ku'udan, ku'udan. Maka dia amilnya wajib untuk dibuang dan tersisa maf'ul mutlaknya saja. Intinya di bait ini musannif menjelaskan bahwa kalimat yang mana atau masdar dia itu yang datang sebagai pengganti dari fi'ilnya, maknanya itu
sama seperti nadlan dari lafadz undul, pengganti dari lafadz undul, maka undulnya itu dia harus dibuang, dalam arti amilnya tidak boleh didohirkan. Kemudian ada juga yang wajib dibuang itu wama litafsilin ka imamana amiluhu yuhdapu haitsu anna. Nah, dan juga ada wama litafsilin amil dia wajib dibuang ketika litafsil untuk memperinci. Contohnya ima manan wa ima fida. Nah, asalnya ima tamununa manan wa ima tufduna fidaan. Nah, lafadz fidaan dia ini adalah masdar dari lafadz tufduna, dan juga manan adalah lafadz dari atau masdar dari lafadz tumnuna, dan lafadz tumnuna dia ini wajib dibuang karena di sini mengandung makna tafsil atau untuk terperinci, memperinci. Nah, kemudian ada juga amil dia wajib dibuang kaza mukarrarun wa dhu hasrin warad naiba fi'lin lismi aininis tanad. Nah, di bait selanjutnya adalah lafadz yang mana dia itu ditikror dan juga dinisor, dia wajib dibuang. Namun ini ada beberapa persyaratan. Yang pertama, dia itu amilnya berupa khobar dan juga fi'liyah. Kemudian yang kedua, dia itu amilnya khobar dan juga jumlah fi'liyah, isimnya ismul aini mubasyarah. Nah, baru ketika apabila ada 3 syarat ini baru dia wajib untuk dibuang. Seperti contohnya yang tikror, Zaidun yasiru sayron. Lafadz Zaidun yasiru sayron. Yasiru dia ini amil yang menasabkan lafadz sayron. Amil itu adalah fi'il yang berupa jumlah fi'liyah dan dia fi'il menjadi khobar dari lafadz Zaid. Nah, dan isimnya itu ismul aini. Di sini ada lafadz Zaid. Kemudian dia itu juga mubasyarah, Zaidun yasiru sayron. Nah, maka apabila lafadznya itu atau contohnya seperti ini, maka yasiru dia wajib untuk dibuang. Jadi Zaidun sayron, nah digantikan dengan masdar, jadi ditikror Zaidun sayron sayron. Atau juga yang diinhisor seperti contohnya Zaidun ma Zaidun illa yasiru sayron. Nah, lafadz yasiru dia ini adalah amil yang menasabkan lafadz sayron. Amilnya berupa jumlah fi'liyah dan isimnya juga sama isim ain. Ma Zaidun illa yasiru sayron. Nah, lafadz yasiru dia ini diinhisor, dan diinhisornya itu dengan lafadz illa, dan juga dia itu memenuhi syarat amil, isim ain dan juga mubasyarah. Maka apabila keadaannya seperti ini, lafadz yasiru sayron ini mubasyarah. Lafadz yasiru amilnya dia wajib untuk dibuang. Jadi cukup saja dibaca ma Zaidun illa sayron. Nah, ini yang wajib dibuang ketika tikror dan juga inhisor. Kemudian ada juga wa minhu ma yad'unahu mu'akkidan li nafsihi aw ghairihi fal mubtada. Ada juga yang wajib dibuang amil yang menasabkan pada maf'ul mutlak ketika maf'ul mutlaknya itu dia mu'akkid li nafsi atau juga mu'akkid li ghairi. Nah, maka di sini musannif mencontohkan yang pertama dulu, fal mubtada'u nahu lahu alayya alpun urfan. Nah, adapun yang pertama itu seperti contoh lahu alayya alfun urfan. Nah, sebelum kita masuk pada contoh, jadi mu'akkid li nafsi itu pengertiannya al-waqi'u ba'dal jumlah yang berada setelah jumlah, kemudian la tahtamilu yang mana tidak memungkinkan dia itu berujuk pada goer selain dari dirinya. Nah, apabila yang mu'akkid li ghairi ini al-waqi'u sama dia itu juga
ba'dal jumlah. Nah, kalau di sini dia memungkinkan masdar itu kembali atau pada dirinya atau juga selain dari dirinya. Nah, ini pengertian dari masdar atau mu'akkid linafsi yang mentaukidi atau memperkuat pada dirinya sendiri. Al-waqi'u ba'dal jumlah yang berada setelah jumlah, la tahtamilu yang tidak memungkinkan, dia itu kembali pada ghairihi selain dari dirinya. Seperti contohnya, lahu alayya alpun urfan. Lahu pada dirinya, Zaid mungkin, alayya beban untuk saya, alpun 1000. Nah, urfan dia ini adalah masdar atau maf'ul mutlak. Asalnya dia itu mempunyai amil yaitu jumlah fi'liyah. Al-waqi'u ba'dal jumlah, a'tarifu urfan. Nah, ini itu lafad urfan, dia ini adalah masdar dan dia itu mu'akkid linafsi, memperkuat pada dirinya. Lahu kepada Zaid, alayya beban pada saya, alpun adapun 1000, mungkin saya itu mempunyai hutang pada Zaid, jadi beban pada diri saya. A'tarifu urfan, saya mengakui urfan dengan pengakuan yang sebenarnya. Nah, lafad urfan dia ini kembali bukan pada lafad yang lain, melainkan pada diri saya sendiri. Maksudnya, a'tarifu mengakui saya urfan dengan pengakuan yang sebenarnya. Nah, itu kembalinya pada linafsihi untuk dirinya sendiri. Meskipun di sini ada lafad alpun atau juga domir, dia tidak kembali pada yang lainnya. Ada juga wasani kabni anta hakon sirfan. Nah, dan contoh yang kedua, mu'akkid ghair nafsi. Dia itu yang berada setelah jumlah, yang mana dia itu memungkinkan kembali pada dirinya atau juga selain darinya. Contohnya ibni anta. Ibni adapun anak saya, anta itu adalah kamu, hakon. Nah, hakon di sini adalah yang dijadikan sebagai contoh, atau bisa juga ini ibni anta dibaca anta ibni. Nah, anta atau adapun kamu, ibni adalah anak saya, hakon. Nah, maksud ibni di sini dia itu mungkin anak yang hakiki, benar-benar dia itu anak yang dilahirkan oleh ibunya, atau juga dia itu majazi. Maksudnya apa? Anak orang lain dianggap sebagai anak. Nah, kamu ibni adalah anak saya, hakon. Ini tuh litaukid, untuk memperkuat goyer selain dari dirinya. Asalnya ahakuhu. Nah, ahakuhu hakon, saya menyatakannya hakon dengan benar-benar pernyataan atau dengan pernyataan yang sebenar-benarnya. Ahakuhu. Nah, hak ini, lafad ahakuhu dia ini adalah amil, dia wajib dia itu wajib untuk dibuang. Lafad hakon dia adalah maf'ul mutlak, dalam arti dia itu adalah masdar dan dia itu kembali bukan pada dirinya sendiri, namun ada lafad yang lainnya. Anta adapun kamu, ibni adalah anak saya, hakon asalnya ahakuhu hakon, saya menyatakan atau memberikan hak padanya, hakon dengan sebenar-benarnya hak. Sirpan dalam atau pada mentasorupkan harta, mungkin dia itu bisa bebas memakai harta dari yang mengakui anak tersebut. Nah, dan di sini lafadz hakon dia dibaca nasab karena sebagai masdar, dan amilnya dia wajib untuk dibuang karena ini termasuk masdar yang mu'akkid ghairi, itu memperkuat pada selain dari dirinya sendiri. Kemudian kadzaka dzut tashbihi ba'da jumlah, kali bukaun buka adzati udlah. Nah, ada juga wajib dibuang, amil wajib dibuang ketika dia itu masdarnya mempunyai makna tashbih, menyerupai ba'da jumlah, dan dia itu berada setelah jumlah. Seperti contohnya li bukaun. Li ini khabar muqaddam, bukaun mubtada muakhar, buka adzati udlah. Li pada saya, bukaun adapun tangisan, buka adzati udlah seperti tangisannya orang yang mendapat musibah. Ini buka itu tashbih, menyerupai seperti. Nah,
bukaa dia itu menyimpan amil. Amilnya itu jumlahnya lafaz abki. Nah, abki asalnya abki, menangis saya, bukaa dzati udlah, seperti tangisannya orang yang mendapat musibah. Dan di sini dalam sarah itu dijelaskan bahwa udlah dia itu yang mendapat musibah karena ditinggalkan seorang kekasih menikah dengan orang lain. Ini tentang bab kasmaran ya. Nah, jadi intinya ketika masdar atau maf'ul mutlak dia itu bimakna dut tashbihi, bimakna tashbih, dan juga ba'da jumlah dia juga sama, wajib untuk membuang jumlah tersebut dalam arti amilnya. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.